tidak hanya harta melimpah saja, tidak hanya punya mobil, rumah, uang saja, tidak hanya dihargai orang lain saja, tapi juga batiniahnya, mau dihargai orang atau tidak tetap bahagia. Tidak hanya malam hari saja, tidak hanya waktu tahajud saja yang mustajab, tapi pagi hari juga waktu yang mustajab. Makanya disarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berkah, diberi keselamatan, masih diberi umur panjang. Ya, masih diberikan iman, masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita harus banyak bersyukur untuk menikmati hidup yang ada, ya, dengan nikmat syukur sesungguh-sungguhnya. Nah, mulai kita bicarakan lagi tentang usaha di pagi hari. Allah sudah mengajarkan kepada kita sampai adanya sholat duha, ya, adanya sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah di waktu duha, ya, bahkan baca surahnya juga surat wadduha walaili idza saja, ya. Nah, sholat duha di hadis-hadis, di kitab-kitab disebutkan bahwa sholat duha salah satu sholat sunnah yang kita diajarkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di waktu orang sibuk bekerja, di waktu orang sibuk mencari nafkah, di waktu orang sibuk mencari dunia, kita masih disunahkan untuk melakukan sholat, munajat kepada Allah, komunikasi kepada Allah dengan sholat. Itu, Masya Allah, ya. Dan sholat duha itu dilakukan di waktu duha. Waktu duha adalah waktu pagi, di saat matahari sudah terbit, ya, sampai siang sekitar jam 11. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 masih boleh melakukan sholat duha. Masya Allah, panjang waktunya. Dan yang kedua, sholat duha, ya, disebutkan ada fadilah manfaat. Fadilah manfaatnya salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki, baik rezeki yang zahir maupun rezeki yang batiniah. Rezeki yang zahir ya berupa uang, harta, kesehatan, kehormatan, sesuatu yang bisa dibeli ataupun yang tidak bisa dibeli dengan uang, itu juga rezeki yang zahir. Ada rezeki juga yang batiniah. Rezeki batiniah, rasa damai, rasa bahagia, rasa tentram, rasa tenang, rasa syukur, rasa nikmat, rasa bahagia atas karunia Allah, nikmat Allah, happy, ndak duwe susah, orang susah, orang duwe gelisah. Itu rezeki batiniah. Tidak punya penyakit hati, nggak punya sakit hati, nggak dengki, nggak iri, nggak meri, nggak punya dendam, ya, tidak mengumbar kebencian. Itu rohaniah atau batiniah atau rohaniah kita. Nah, orang-orang yang punya harta melimpah tapi karo batiniah rohaniahnya tidak kaya juga susah hidupnya, susah. Jadi yang membuat bahagia bukan hanya harta saja, rohaniah, ruhnya, batiniahnya diberi kekayaan oleh Allah. Walaupun hartanya pas-pasan juga hidupnya Masya Allah bahagia sekali gitu. Jadi rezeki itu dohir batin. Jangan hanya terfokus pada rezeki dohir saja, ya.
Ada orang hanya bisa makan hari ini, tapi Masya Allah hatinya diberi rasa syukur, hatinya diberi rasa bahagia oleh Allah Ta'ala. Itu kaya batin ya. Gitu. Jadi tidak hanya materi saja, tapi ada rezeki yang bersifat batiniyah atau bersifat ruh atau ruhaniyah atau kolbu, hati yang tenang, hati yang damai, tidak punya penyakit hati. Nah itu. Nah, orang-orang yang mau berdoa pagi hari termasuk sholat duha itu salah satu fadilahnya adalah rezekinya dohir wa batinan. Jadi rezeki dohir dan batin. Tidak hanya dohir saja, tidak hanya harta melimpah saja, tidak hanya punya mobil, rumah, uang saja, tidak hanya dihargai orang lain saja, tapi juga batiniahnya. Mau dihargai orang atau tidak tetap bahagia. Mau dimuliakan orang apa dihinakan orang, tetap merasa masih mulia. Masih dimuliakan oleh Allah. Tanda dimuliakan oleh Allah adalah aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita tuh punya aib banyak, kita punya dosa banyak, kita punya kesalahan banyak. Kalau aib-aib kita tidak ditutupi oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, kita sangat malu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Ta'ala. Iya, iya. Kalau aib kita tidak ditutupi oleh Allah, mungkin kita di saat sholat, wujud kita sudah tidak lagi manusia. Mungkin wujud kita kayak binatang. Mungkin karena kita suka mengumpat orang lain, suka jelek-jelekin orang lain, suka menghina orang lain. Mungkin di saat kita sholat, kalau aib kita dibuka, mungkin kita jadi anjing. Fisik kita, muka wajah kita kayak anjing, gigit kan, sukanya gigit, sukanya apa ya, merusak orang lain kan gitu. Kita mungkin suka mengumbar, mengfitnah. Mungkin wajah kita dilihat orang lain gak menyenangkan, dilihat orang lain kayak hewan yang menjijikkan atau apapun lah. Tapi karena aib kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, wajah kita terlihat ya baik-baik saja. Kita masih bisa membuat orang senang, orang lain lihat kita masih senang. Gitu. Bahkan saking Allah cinta kepada kita, aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala, kesalahan kita di masa lalu tidak diumbar oleh saat ini. Kalaupun ada yang ngumbar, tidak berpengaruh, gak penting. Itu tanda bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Itu tanda bahwa aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rezeki yang Masya Allah, itu rezeki yang dimuliakan, itu rezeki yang agung dari Allah Ta'ala, yaitu Allah menutupi aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena memang setiap manusia punya salah, punya dosa. Termasuk saya, Anda, kita semua, kita pernah melakukan dosa besar, kita pernah melakukan dosa yang tidak pantas kita lakukan. Tapi Allah menutupi aib kita dan Allah memperbaiki diri kita perlahan. Termasuk yang disampaikan oleh guru Syekh kita, Syekh Maimun Zubair. Di saat kita berdosa, ya sudah gak apa-apa. Tapi hari ini tutup dosa kita dengan kita berbuat baik di hari ini. Jadi kalau kemarin kita berbuat dosa, ya udah terlanjur mau gimana? Ya kita bertobat. Ya beristighfar. Nah selain beristighfar, ya tutupilah dosa yang kemarin dengan perbuatan baik hari ini. Berarti kita harus setiap hari berpikir bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluknya Allah Ta'ala, kepada hewan, tumbuhan. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada apapun. Itu salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itu juga bentuk rezeki. Nah, orang-orang yang sholat duha atau berdoa di pagi hari, Allah juga akan memberikan rezeki yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang dirahmati oleh Allah, yaitu menutupi aib-aib kita. Masya Allah. Nah itu. Maka dari itu saya ajarkan beberapa doa cara urutan untuk melakukan munajat kepada Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, ya tirakat atau DP atau meminta rahmat Allah di pagi hari. Ya. Baik.
Kurang lebih seperti itu. Karena pagi hari itu waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Tidak hanya malam hari saja, tidak hanya waktu tahajud saja yang mustajab, tapi pagi hari juga waktu yang mustajab. Makanya disarankan ya, jangan tidur di pagi hari kecuali dalam kondisi darurat atau kecuali dalam kondisi Anda capek, mungkin malam hari sedang bekerja atau melean atau zikir, pagi hari boleh tidur. Tapi kalau malam hari tidur, maka usahakan pagi hari bangun beraktivitas yang bermanfaat ya. Amin. Terima kasih atas gabungnya, dan untuk Anda semua, Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Semoga Allah menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Anda semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang sudah diberi kesuksesan rezeki, jangan lupa bersedekah ya. Jangan lupa anak yatim piatu, masjid, pesantren, dan yang penting jangan lupa orang tua dan keluarga, kerabat, adik, kakak, ya, ibu, kerabat terdekat itu paling penting. Dan yatim piatu, fakir miskin, masjid, pondok pesantren, ulama, kiai ya, habaib ya, bagi rezeki ya. Insya Allah Allah akan kasih kemuliaan dan rezeki yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari saya Kang Mas Ruhan, semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.